Belum. Lah ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 9 yang beranggotakan Firda Zaira Safa dengan NIM terakhir 024, Yogi Ramadhani dengan NIM terakhir 1898, Ismatul Iza dengan NIM terakhir 226. Di sini kami akan melaporkan pemaparan progres kemajuan proyek kami. Next. Dengan judul Prediksi Resiko Infeksi Monkeypox berbasis data kesehatan pasien. Yang pertama yaitu analisis awal. Analisis awal terhadap dataset dalam proyek prediksi resiko monkeypox bertujuan untuk memberikan gambaran karakteristik data, distribusi variabel, pola yang relevan, dan potensi masalah dalam data. Berikut adalah penjabaran hasil analisisnya. Yang pertama yaitu struktur data. Untuk dimensi dataset, di sini dataset terdiri dari 1134 baris dan 31 kolom, yang terdiri dari data numerikal yaitu age, data waktu, date onset, date confirmation, date hospitalization, date isolation, travel history entry, travel history start, date entry, date last modif, dan juga data kategorikal yaitu location, city, country, gender, symptoms, hospitalized, social, isolation, outcome, contact comment, contact location, travel history location, travel history country, genomics metadata, confirmation method, dan country. Lalu, next. Untuk kualitas datanya, berikut adalah presentasi data yang hilang di beberapa kolom. Untuk potensi masalahnya, banyak kolom yang memiliki data yang hilang, sehingga beberapa kolom ada yang hilangnya sampai 90%. Next. Oke, untuk distribusi targetnya sendiri, untuk Y targetnya sendiri, jadi di sini ada di kolom status ini ada 3, yaitu confirm, discard, dan suspect. Untuk confirm sendiri yaitu ini menandakan terinfeksi monkeypox. Untuk discard yaitu sampelnya tidak valid akibat kesalahan teknis, kualitas buruk, atau kontaminasi. Untuk suspek ini hasil tesnya menunjukkan kemungkinan indeks tetapi belum terkonfirmasi. Jadi di sini untuk konfirm sendiri ada yang paling besar distribusinya yaitu ada 81%, diikuti dengan suspek yaitu 5,9%, lalu discard yaitu 12,8%. Next. Jadi identifikasi pola awal yaitu saya mengambil gejala yaitu symptoms pada, jadi di sini yaitu ada tiga status tadi, confirm, discard, dan suspect. Jadi di sini untuk X-nya sendiri yaitu status tadi, untuk Y-nya adalah gejala. Di sini kelihatan yang paling banyak yaitu pasien dengan gejala vesikular memiliki peluang 1,8 kali lebih besar untuk terkontaminasi monkeypox melalui hasil PCR. Next. Potensi polanya yaitu gejala seperti vesikularas memiliki hubungan yang kuat dengan hasil PCR positif. Nah, di masalah data kita ini yaitu data yang hilang itu cukup banyak, sampai 90% dan beberapa kategori. Untuk distribusi targetnya itu tidak terlalu seimbang. Next. Untuk tahap reprocessing yaitu kita menangani nilai hilang, yaitu menggunakan metode Vilna untuk mengisi berdasarkan nilai yang sering muncul atau mode
Dan yang B yaitu hubungan antar kolom, misalnya Siti diisi menggunakan data dalam kolom location. Lalu nilai yang masih hilang setelah proses diisi kembali menggunakan metode Vilna. Lalu yang selanjutnya itu penanganan duplikasi. Data duplikat dihapus untuk menghindari bias. Next. Lalu feature engineering yaitu feature accounting. Kita menggunakan data kategorikal ini diubah menjadi numerik menggunakan manual encoding untuk meningkatkan kompatibilitas dengan model. Yaitu yang selanjutnya itu fitur selection. Jadi kita di fitur selection ini menggunakan varian threshold menghilangkan fitur dengan variasi rendah dengan nilai threshold sendiri yaitu sama dengan 0,01. Next. Oke, ada Lalu output apakah yang telah diperoleh. Ada ini output untuk yang setelah lakukan missing value, nangan missing value di semua data yang awalnya itu yang 90% ada beberapa variabel yang memiliki nilai yang hilang 90% itu sekarang sudah terisi kembali dengan metode Vilna tadi. Kemudian ini juga ada hasil dari encoding kategorikal yang dimana kami menghapus data-data yang kayak apa ya? Jadi itu ada beberapa variabel yang nilainya itu berupa link source gitu. Itu kami hapus. Itu tuh kalau nggak salah itu namanya variabel source, terus kemudian source 2 dan source 3. Kemudian ada juga kami menghapus variabel ID dan kotak ID yang dimana itu kami rasa itu cuma sebagai identitas doang, nggak ada hubungannya dengan yaitu terkena virus monkeypox atau enggak. Jadi yang ada ini ada status confirm, status itu dengan beberapa variabel-variabel yang telah di encoding tadi dengan hasil akhirnya dengan baris sebanyak 1133 baris dengan kolomnya sebanyak 540. Yang awalnya itu yang awalnya 31 sekarang menjadi 540 karena kita encoding tadi. Nah, untuk fitur search sendiri kami menggunakan varian threshold. Kenapa kami menggunakan ini? Soalnya varian threshold sendiri itu datanya harus berupa numerik semua. Jadi kita semua encoding, kita menghilangkan variabel-variabel yang kami rasa nggak terlalu dibutuhkan juga. Kemudian setelah data tersebut berbentuk numerik semua, kita menggunakan fitur selection varian threshold dengan thresholdnya 0,01. Dan di sini kita mendapatkan beberapa fitur sebanyak 52 fitur. Untuk kendalanya sendiri, kami kesusahan dalam menentukan pola analisis awal karena banyak data yang kosong. Kemudian ada juga banyak variabel-variabel yang kosong di atas 90%, dan juga data-data berupa link, sehingga lumayan menyusahkan dalam data selection, dan kemudian kami hapus juga itu akhirnya. Dan pada kolom umur tersebut kan dari umur kan eh, awalnya itu berupa rentang. Jadi kayak misal contoh 20 sampai 49 itu kayak menyusahkan kita dalam proses filter selection. Kemudian karena kita menggunakan filter selection varian threshold, tadi itu ada beberapa variabel yang memiliki data data yang memiliki data tanggal bulan tahun. Jadi kayak data kayak time gitu. Dan itu pun sangat sangat menyusahkan kita karena varian threshold itu sebelum filter selection itu harus membentuk eh, membentuk numerik semua datanya. Jadi kita menggunakan circular encoding pada variabel yang memiliki nilai tanggal bulan tahun menggunakan sincos. Untuk kontribusi sendiri kami saya sendiri Yogi kemudian juga ada Firda terus juga Isma kita sama-sama melakukan EDA dengan saling melaporkan proses kami dan juga sama-sama melakukan pre-processing eh, dan juga melakukan encoding. Jadi kita kayak saling saling sama-sama melakukan, saling bekerja sama dengan mengharapkan hasil mana yang paling baik di antara kami bertiga dan juga melakukan fitur engineering
dengan filter selection, dan juga membuat laporan. Oke, sekian, terima kasih. Cukup sekian untuk pemaparan tahapan project kelompok 9. Saya rasa saya cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, guys. Oke. Nanti ini tinggal upload zip. Saya mau upload. Aku. Tapi, apa ini? Ini udah diselesain recordnya. Upload YouTube. Udah aku Aku pause kok. boleh. Oke. Sama Kirim upload ya, berarti kamu kirim ya. dokumen file presentasi. Nanti file presentasi, PowerPoint, laporan